Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Bibir Rudi Marang, bincang-bincang ringan Rudenim Semarang. Kali ini bersama saya Alfian Fakih, dan di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Didit Santoso. Boleh kita sapa dulu. Selamat datang, Pak. Gimana kabar, Pak Didit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kesehatan selalu tercurah kepada kita semuanya. Yang perlu teman-teman tahu ya, jadi Bapak Didit Santoso ini sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rudenim Semarang, dan juga sebagai Ketua Zona Integritas yang telah membawa Rudenim Semarang meraih WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi, di tahun 2020 kemarin nih teman-teman. Jadi Pak Didit, gimana nih kesan pertama ketika mulai bertugas di Rudenim Semarang? Apa yang dirasakan kesan pertama? Kesan pertama, yang jelas ini pengalaman pertama saya di Rudenim. Jadi pertama saya masuk, saya melihat bahwa memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Saya melihatnya pada saat itu sebagai orang yang memposisikan diri datang ke satu kantor dan kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang datang ke kantor tersebut. Jadi saya memposisikan diri waktu itu sebagai orang baru yang baru masuk dan merasakan masih ada hal yang mungkin secara sarana prasarana pada saat itu masih belum memberikan rasa nyaman kepada orang yang datang. Karena saya datang dan merasakan perasaan tersebut. Saya ingin mencoba kemudian membuat perasaan yang saya rasakan pertama kali itu tidak lagi dirasakan oleh orang yang datang berikutnya. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Jadi teman-teman, Pak Didit ini merasakan hal yang beliau rasa masih kurang dalam hal mungkin pelayanan di sini ataupun sarana prasarana yang di sini, dan Pak Didit emang berkomitmen sedari awal untuk membuat perubahan besar di kantor ini. Oke Pak Didit, kita lanjutkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, perubahan apa yang dicanangkan bersama Rudenim dan tim dalam membentuk zona integritas di Rudenim Semarang? Yang pertama yang harus kita bangun adalah rasa kekeluargaan dulu ya, karena kita ini kan bekerja tim yang diutamakan tentunya adalah kekompakan antar tim. Jadi seberapa bagus pun, apapun bagusnya konsep yang kita punya, tanpa ada rasa saling mengisi. Jadi kalau memang yang jadi back ya harus berposisi sebagai back, yang penyerang harus berposisi sebagai penyerang, itu yang penting. Jadi masing-masing bagian itu harus merasa bahwa dirinya itu punya nilai di Rudenim ini. Dari pimpinan tertinggi bukan Rudenim sampai dengan yang teman-teman yang berada di posisi paling bawah yang melaksanakan tugas sehari-hari. Saling bersinergi. Jadi tidak bisa umpamanya yang di atas saja berkomitmen tapi yang di bawahnya tidak berkomitmen. Saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Karena sebagai tim kita harus saling menutupi kekurangan satu sama lain. Tapi kalau tidak ada kekompakan ya itu tidak mungkin terjadi. Itu pertama yang saya rasa harus dibangun di manapun. Apalagi kemudian melakukan perubahan, itu tentunya tidak mudah tanpa ada kekompakan. Kita bicara masalah konsep, banyak orang yang bisa konsep bagus, tapi kemudian gagal pada saat bisa membentuk satu tim kerja yang solid, yang bisa saling mengisi, akhirnya ya apa yang diprogramkan gagal. Nah, saya tidak mau terjadi seperti itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah berusaha untuk membangun kekompakan dulu. Itu yang penting. Kekompakan, rasa saling mau mengisi kekurangan temannya yang lain. Itu yang pertama yang saya lakukan. Bersama dengan Rudenim dan tim kerja pembangunan zona integritas waktu itu. Apa nih yang membuat Rudenim Semarang layak meraih WBK waktu itu 2020? Yang jelas WBK itu adalah hasil. Kemudian ada proses di dalamnya. Nah, proses di dalamnya itu yang kita bikin harus untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, Rudenim bisa terlihat seperti ini, tentunya tidak mudah. Banyak hal-hal yang harus dipenuhi, tentunya sarana prasarana. Itu tentu tidak mudah karena jelas memerlukan anggaran. Nah, bagaimana kita memanfaatkan anggaran yang ada itu seefektif dan efisien mungkin. Itu yang penting, karena yang pertama kita bangun adalah rasa bahwa kantor kita ini menjadi tempat yang menurut saya kalaupun tidak terlihat mewah tapi setidaknya terlihat estetik.
Dan itu saya rasa tidak harus dilakukan dengan anggaran yang besar gitu, merubah fisik besar, itu tidak selalu seperti itu. Jadi dengan hal-hal kecil kita poles menjadi lebih menarik, hal-hal yang tidak terlihat menarik, kemudian kita mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin tapi hasilnya cukup bisa membuat suasana kantor ini lebih nyaman. Karena biar bagaimanapun kita di sini punya fungsi pelayanan terhadap kursi kita, pelayanan terhadap DTNI dan pengungsi, dan juga kita punya layanan kunjungan untuk DTNI. Nah, bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang kita punya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada penerima layanan yaitu DTNI dan pengungsi itu menjadi lebih terasa manfaatnya. Dan itu memang harus dibangun dengan secara kita melihat bahwa semuanya berawal dari kesulitan yang kita hadapi. Mungkin selama ini hanya berjalan berdasarkan rutinitas yang kita lewati, yang akan datar-datar seperti itu aja gitu. Tapi harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman yang kemudian memberikan efek bahwa kita ini perlu upgrade loh. Kalau mamanya kita sudah sesuai SOP memang ada A, oke, SOP-nya A, kita tetap akan mengikuti itu karena tidak boleh lari. Tapi bagaimana kemudian SOP yang dilaksanakan itu punya nilai tambah lagi, lebih kemudian bukan hanya sekedar gugur kewajiban melaksanakan SOP. Itu yang penting sebenarnya. Harus kita keluar dari zona nyaman, dan itu yang membuat RUDN ini bisa berkembang. Jadi tidak monoton, tidak berhenti sampai di situ sudah selesai cukup. Nah, itu yang penting saya rasa. Jadi teman-teman, memang Pak Didit ini bekerja sangat keras ya dalam meraih WBK tahun ini, terutama Pak Didit sendiri kan orangnya emang perfeksionis sih. Lebih-lebih beliau sebagai ketua zona integritas yang pasti bisa lah mengayomi mungkin bawahannya, ataupun ya seperti tadi dimulai dari hal-hal yang kecil, dan walaupun itu hal kecil tapi itu imbasnya sangat luar biasa terhadap perkembangan kantor ini gitu. Jadi Pak Didit, saya mau tanya lagi nih. Jadi gimana sih Pak rasanya waktu dapat pengumuman dan kita berhasil meraih WBK pada saat itu? Itu di akhir tahun ya Pak? Iya betul, itu di sekitar tanggal 21 Desember kalau tidak salah. Jadi memang ya disitulah bahwa kita merasa bahwa kerja keras itu tidak sia-sia. Sekali lagi komitmen dari semua itu bukan hanya keberhasilan yang duduk di Pokja, karena semua itu walaupun tidak terlibat di dalam Pokja tapi yang lain juga punya rasa tanggung jawab. Nah itu yang ternyata bisa loh dilakukan di RUDN itu bisa. Tentu kita sangat berbahagia. Waktu itu saya sendiri sangat ternyata usaha keras dan doa itu tidak sia-sia. Jadi usaha keras, doa juga, terus kita punya rasa rasa memiliki kabar itu tidak sia-sia. Kita merasa bahwa apa yang kita laksanakan selama ini itu ya memang tidak ada sesuatu yang datang dengan sendirinya. Jadi apa yang didapat itu dengan kerja keras, tentu hasilnya akan sangat berasa berharga sekali. Saya kira itu. Pasti sangat bangga ya Pak ya. Walaupun mungkin bisa dikatakan di RUDN ini SDM-nya bisa dikatakan mungkin masih kalah lah dari segi kualitas maupun kuantitas. Mungkin dari kalau kita bandingkan ke kantor imigrasi ataupun ke Kanwil seperti itu Pak. Nah justru dengan mendapatkan WBK itulah kita membuktikan. Itulah jalan kita membuktikan. Jadi bukti itu memang harus ditunjukkan gitu loh. Bahwa kita tuh bisa. Kita punya orang-orang juga yang punya kemampuan, punya kualitas dalam berbagai bidang dalam mendukung tercapainya WBK ini. Jadi kalau kita mungkin selama ini belum mendapatkan panggung ya. Jadi kesempatan meraih WBK di tahun 20 itulah kita memperkenalkan diri kita. Oh ini RUDN ini bisa. RUDN ini bisa seperti yang lain. Bisa maju juga, bisa mendapat predikat WBK juga. Bahkan 2020 itu dari 13 RUDN ini baru 4 yang mendapat, dan kita salah satu pendobraknya itu. Kalau di kantor imigrasi mungkin sudah banyak ya contohnya, tapi kalau di RUDN ini kita harus menggali sendiri nih. Inovasi-inovasinya tentu berbeda karena tusi kita berbeda dengan Kanwil. Nah itu rasa bangganya ya di situ. Kita menjadi pendobrak
4 rudenim dari 13 rudenim yang ada di Indonesia, kemudian berhasil mendapat predikat WBK, itu sangat luar biasa buat saya. Kita kan tahun kemarin dapat WBK nih, tahun 2020. Ya pastinya tahun ini kita berjuang dong untuk meraih WBBM, melalui birokrasi bersih dan melayani. Nah ini gimana nih Pak tahapannya biar kita bisa nih tahun kemarin dapat WBK, back to back tahun ini dapat WBBM. Oh iya, tentu kita sudah mulai proses-proses itu ya. Jadi memang standar untuk mencapai predikat WBBM tentunya lebih tinggi dari WBK. Kita sudah melakukan banyak perubahan-perubahan juga. Kita menambahkan inovasi-inovasi baik yang terkait dengan pelaksanaan tusi teknis ataupun yang tentang pelaksanaan untuk fasilitatif. Jadi sekarang kita sudah punya 17 inovasi termasuk dengan 6 inovasi, berarti ada tambahan 6, sekarang jadi 17, berarti ada 11 inovasi yang kita untuk bisa mendapatkan WBK. Dan inovasi itu terus kita ada yang inovasi di WBK kita upgrade lagi, kita coba kita review lagi, kita kembangkan lagi sehingga lebih bisa bermanfaat dan bagi penerima layanan khususnya. Yang pasti dievaluasi juga ya Pak. Betul, kita evaluasi juga apakah inovasi itu kemudian harus ada yang diperbaiki, ada yang ditambahkan atau mungkin bahkan dikurangi karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu yang kita laksanakan untuk ini sekarang ini. Pengalaman yang berkesan selama menjadi Kasih Kamtib di Rudenim itu apa? Pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang berkesan sebenarnya begini. Di satu sisi kita menjalankan tusi kita yaitu pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian. Sekali lagi saya beranggapan bahwa begini, kita ini sedang melakukan pelayanan terhadap kemanusiaan. Saya tidak melihat DTN ini memang dikenakan tindakan administratif keimigrasian, pendetensian, pengisolasian, tapi kita tetap harus menghormati hak asasi manusia. Bagaimana kita menghormati mereka, bagaimana kemudian kita memberikan hak-hak mereka sebagai manusia, itu yang paling penting. Jadi yang utama adalah bahwa semua itu harus dilakukan dari, menurut saya ya, selama saya menjadi Kasih Kamtib, kemauan kita untuk tidak melaksanakan tugas itu hanya dengan gugur kewajiban. Jadi harus ada rasa bahwa kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, pengabdian, dengan ikhlas tentunya juga. Dan saya rasa itu hasilnya akan jauh lebih baik dari sekedar kita kemudian hanya terpaku melaksanakan tugas rutin tanpa monoton, tanpa didasari oleh rasa empati, rasa penghormatan terhadap hak asasi manusia. Baik, itu tadi kesan Pak Didit ya selama dinas di Rudenim Semarang. Jadi tambahan teman-teman, jadi Pak Didit ini udah mendapatkan SK promosi dan akan mutasi ke Kanwil Gorontalo nih teman-teman. Jadi pastinya semua elemen pegawai yang ada di Rudenim merasa kehilangan ya seperti itu. Karena beliau memang punya andil besar gitu dalam pengembangan kantor ini. Jadi Pak Didit, seperti yang kita ketahui kan Pak Didit promosi nih menjadi Kasubit Informasi Keimigrasian ya Pak ya, di Kanwil Gorontalo. Jadi apa nih Pak harapan ke depan buat Rudenim? Rudenim ini sudah membentuk dengan adanya WBK ya di tahun 2020, kita sudah membentuk tim yang kompak. Ya. Itu harus terus selalu dijaga. Siapapun pimpinan di sini harus bisa kemudian menjaga ritme yang sudah kita ciptakan, rasa kekompakan yang sudah kita ciptakan. Karena pimpinan mungkin pengganti saya atau pengganti yang lain, pejabat yang lain nanti harus bisa menjadi role model untuk anak buah. Jadi bisa sebagai pengayom, karena kalau pengayom itu berarti bukan hanya kemudian memberikan perintah, tapi kemudian juga bisa bagaimana membuat suasana kerja itu menjadi nyaman. Pada saat suasana kerja tidak nyaman, itu tidak akan menimbulkan efek yang baik buat hasilnya. Dan itu mustahil menurut saya. Pada saat orang-orang yang dikerja sebagai tim itu bekerja dengan perasaan terpaksa, maka itu tidak akan mencapai hasil. Itu mungkin yang saya harapkan untuk Rudenim ke depan. Tapi tentunya apa yang sudah ada dipertahankan, yang mudah-mudahan
tahun ini bisa mendapat BBM, dan itu menjadi kebanggaan lagi buat UDN Semarang. Boleh dong Pak dikasih pesan ataupun kesan semangat tuh buat semua anggota di UDN, pegawai di UDN? Ya, pertama jaga terus kekompakan, terus mulai kekompakan yang sudah dibina ini harus dijaga, karena itu modal kita untuk bekerja, terlepas apakah itu untuk BBM atau tidak. Jadi kemudian kalaupun kita mendapatkan BBM, jangan kemudian menjadi sombong, jangan berpuas diri, tetap terus berinovasi, berkembang, mencari tantangan-tantangan baru gitu. Sehingga kantor ini, rumah kita ini, rumah detensi imigrasi Semarang ini menjadi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan menjadi lebih baik. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Didit atas Sama-sama. meluangkan waktunya untuk menghadiri Bibiru di Semarang kali ini. Kita doakan juga semoga di sana lancar dan bisa mengembangkan Kanwil Gorontalo menuju ke lebih baik. Amin. Terima kasih. Mungkin cukup sekian saja perjumpaan kita kali ini. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.